Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa si jenius keluarga Jung. Kita masuk di part 11. Di awal video ini, di saat Yeonshin berpikir seperti itu, Master Majin yang mengerti kesalahpahamannya pun tentu ingin meluruskannya. Namun, belum sempat Master Majin mengatakan apapun, pemimpin Plum Blossom Swordmaster tiba-tiba saja menghentikannya. Berdasarkan Fortress itu sepertinya bukan orang biasa. Bagaimana kalau kita biarkan dia bertukar pedang dengan salah satu murid Master Sekte kami? Mungkin akan terlihat menghibur, bukan? Mendengar hal itu, Master Majin yang memahami niatannya pun tersenyum berpikir, "Oh, jadi kau mencoba mengujinya kah?" Sulit bagi Master bela diri untuk mencoba beradu pedang saat mereka ingin bekerja sama. Sebaliknya, mereka ingin mengukur masa depan setiap sekte melalui murid-murid mereka. Dengan pikiran seperti itu, Master Majin pun melirik Yeonshin untuk melihat pendapatnya. Dan karena Yeonshin tak masalah akan hal itu, Master Majin pun menyetujui tawarannya. Hingga salah satu pendekar muda Plum Blossom Swordmaster yang tadi menarik perhatian Yeonshin melangkah maju berkata, "Master memang bakat mencari masalah ya. 5 detik cukup kan?" Pemimpin Plum Blossom Swordmaster yang merasa kesal dengan tingkahnya pun membalas, "Kau akan mempelajari sesuatu. Berjuanglah sekuat tenaga." Pendekar muda itu yang begitu percaya diri pun menimpali, "Aku tak yakin apa yang harus ku pelajari. Ku dengar like teknik demonic like milik Tendian Demon Squad adalah seni bela diri yang hanya mempertajam inderanya." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Yeonshin yang penasaran seberapa dalam seni bela diri sekte manhwa pun melangkah maju bertanya, "Kau akan menyelesaikannya dalam 5 detik ya?" Dengan santainya, pendekar muda itu berkata, Apa kau tersinggung? Maafkan aku tak bermaksud meremehkanmu. Hanya saja, latihan pagi tadiku sangat berat. Jadi, aku mengatakan itu tanpa pikir panjang. Aku Yuhyeon dari sekte manhwa." Mendengar namanya, Wancang yang pernah mendengarnya pun sontak pertama kaget. Yuhyeon? Hidden Dragon dari manhwa? Jenius yang tak tertandingi yang merupakan murid Master Sekte manhwa? Senior Mirio yang juga mengetahuinya pun berkata, mereka bilang dia adalah masa depan generasi manhwa. Bahkan ada rumor bahwa dia sudah berlatih Violet Dawn Divine Art. Wancang yang langsung merasa khawatir pun membalas, "Dan sekarang anak ajaib itu akan menghadapi swordsman jenius itu ya." Kemudian setelah menyimpan barang bawaannya, Yeonshin yang meregangkan kedua lengannya pun mengatakan namanya. Hingga di saat para warga sekitar mulai berkerumun untuk menonton bersparingnya, Yuhyeon dengan cepat menyerang lebih dulu dengan tekniknya Hidden Progress Drift. Melihat teknik serangannya, Yeonshin yang menghindarinya pun menebak-nebak apakah ini teknik Falling Blossom Bloom karena ada banyak variasi yang halus. Lalu setelah mengamati tekniknya sebentar, Yeonshin pun menyerang balik dengan menggunakan gerakan pertama Eternal Blossom Piece miliknya, Spiral, yang mampu mematahkan irama serangan milik Yuhyeon. Ditambah lagi, di saat Yuhyeon terkejut akan hal itu, Yeonshin langsung menyerangnya dengan teknik Point Blank Blast yang membuat Yuhyeon kerepotan meskipun telah menggunakan teknik Falling Blossom Palm untuk menangkisnya. Meskipun begitu, Yeonshin yang merasa jika sepertinya teknik Falling Blossom Palm dari sekte manhwa cukup layak untuk menginspirasi gerakan ketiga dari Eternal Blossom Piece, segera bersiap dengan serangan lanjutannya sembari berkata, "Mari bertahan sedikit lebih lama lagi. Aku sarankan 10 detik." Tepat setelah mengatakan itu, Yeonshin pun melancarkan serangan lanjutannya yang meledakkan energi kuat yang mampu mengempaskan Yuhyeon di sana. Meskipun ia sudah berusaha untuk menahannya. Lalu, di saat semua terkejut dengan apa yang terjadi, Yeonshin yang merasa puas dengan kelanjutan teknik barunya berpikir, itu serangan terakhir. Mungkin itu gerakan ketiga. Aku menemui teknik ketiga ini dari Eternal Blossom Piece, yaitu Blossom Piece. Di saat Yeonshin berpikir seperti itu, ia pun baru menyadari jika orang-orang di sekitar itu saja menatapnya dengan tatapan kebingungan. Apa yang baru saja terjadi? Bukankah itu hanya 3 teknik? Bagaimana mungkin seseorang dari sekte manhwa dikalahkan hanya dengan itu? Siapa anak itu? Melihat reaksi para warga di sana,
Pemimpin Plum Blossom Swordmaster yang merasa kesal sekaligus malu langsung menyuruh anggotanya untuk membawa Yuhyun dari sana. Hei, bawa dia. Jadi, Desolate Fortress memelihara seekor naga selama ini. Seberapa jauh rencana kalian untuk menguasai murid? Master Majin yang begitu puas dengan hasil sparringnya pun tersenyum menuturkan. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Selama tak ada orang yang terluka, bahkan Desolate Fortress akan tetap diam. Pemimpin Plum Blossom Swordmaster pun memalingkan wajahnya berkata, pembenaran yang tak pernah berubah. Namamu Jung Yeon-shin kan? Kau telah menunjukkan seni bela diri yang luar biasa. Itu mirip dengan teknik Falling Blossom Palm. Tapi tak mungkin seni bela diri Monhua bisa menggapai itu. Aku tak pernah menyangka teknik bela diri seperti itu ada. Bahkan murid senior pemalas dan Monhua pasti terinspirasi. Jika ada sesuatu yang membuatmu meninggalkan Desolate Fortress, ketahuilah bahwa Monhua akan selalu menerimamu sebagai tamu. Tentu saja, kalimat terakhirnya sontak membuat Master Majin terkejut. Hingga seketika itu juga menekankan, Tuan Pemimpin, kau sudah kelewatan. Pemimpin Plum Blossom Swordmaster yang tak bisa menyangkalnya pun melanjutkan. Ya, aku akui keserakahan menguasaiku. Sungguh memalukan. Tapi saat melihat talenta bersinar terang tepat di depanku, aku tak bisa menahan diriku. Namun, berkebalikan dengan Master Majin dan Wonchang yang nampak kesal dengan sikap pemimpin Plum Blossom Swordmaster, senior Mirio yang memahami keadaan Yeon-shin menatapnya dengan penuh khawatir sembari mentelepatinya. Lightning jenius, sepertinya kau kesusahan untuk menahannya ya. Yeon-shin yang tak bisa menyangkalnya pun mengangguk berpikir, aku hampir menghabiskan semua energi yang kumiliki dengan teknikku saat ini. Eternal Blossom Fist memberikan serangan di setiap postur tubuh. Tapi jumlah energi inti yang dikonsumsi juga signifikan. Aku harus mengandalkan swordsman dalam pertarungan sebenarnya untuk saat ini. Beberapa saat kemudian, setelah menelusuri kesalahpahaman dengan para pendekar sekte Monhua, ragu khusus Serdian Demon Squad pun beristirahat di rumah tamu yang telah disediakan. Di mana di saat mereka tengah bersantai di satu kamarnya, senior Myung Chung tiba-tiba berkata, Lightning Genius, kau harus segera membuka dantian tengahmu secepatnya. Jikalau kau kekurangan energi inti, setidaknya perkuatlah staminamu. Yeon-shin yang baru mendengarnya pun tentu merasa kebingungan. Hingga senior Mirio yang menyadarinya menjelaskan, sepertinya kau tak tahu tentang potensi dantian tengah. Itu memberikan manfaat bahkan pada dantian atas yang memiliki Divine Intent. Energi intimu akan jadi lebih stabil. Artinya, efisiensinya meningkat. Kau pernah mendengar cerita tentang para master yang dapat berterus selama 7 hari tanpa lelah, bukan? Mereka itu mengenali dantian tengah mereka. Aliran energi menjadi lebih solid, sehingga mereka bisa melakukan teknik hebat beberapa kali. Bahkan, serangan yang signifikan tak akan mudah mengganggu oleh energi inti mereka. Itu juga alasan mengapa Myung Chung bisa bertanding dengan Namgung Jeilgon. Mendengar penjelasannya, Yeon-shin yang merasa tertarik pun bertanya, bagaimana cara membuka dantian tengah itu? Senior Mirio melanjutkan, jika kau melatih dantian bawah dalam waktu yang lama, dantian tengah akan terbuka secara alami. Fokuslah pada teknik pernapasan dan sirkulasi energi pada tubuh bagian atas. Yeon-shin yang tak bisa menggunakan metode yang terlalu makan waktu pun bertanya, apa ada cara yang lebih cepat, Nuna? Tentu saja. Yeon-shin yang memanggilnya dengan sebutan Nuna sontak membuat senior Mirio terkejut. Meskipun begitu, senior Mirio yang tak bisa menyimpan perasaan senangnya malah tersenyum tersipu malu yang membuat Yeon-shin kebingungan. Malam harinya, setelah makan malam bersama, Master Majin pun mendiskusikan apa yang akan mereka lakukan dengan misinya. Di mana senior Mirio yang tak bisa menahan terkejutnya sontak berteriak, apa? Tunggu, Stealthy Demon? Tentu saja, tingkahnya itu membuat para pelanggan lainnya terkejut kebingungan. Hingga Master Majin pun menuturkan, tenanglah, tapi benar, pelakunya adalah Stealthy Demon, pencuri terkenal di utara Sungai Yangtze. Orang yang sama yang mencuri buku panduan seni bela dirimu. Bagus bukan? Wonchang yang baru mendengarnya pun sontak berlirik senior Mirio di sampingnya bertanya, tunggu, seseorang mencuri buku panduan seni bela dirimu, senior? Senior Mirio yang nampak begitu kesal berkata, ceritanya panjang. Master Majin yang terlalu memperhatikannya pun melanjutkan, mulai sekarang,
kita akan menghancurkan papan nama sekte-sekte di Sangki yang berhubungan dengan Stealthy Demon. Woncang yang penasaran bertanya, lalu apa yang akan dilakukan sekte Manhwa? Master Majin yang telah mendiskusikannya lebih dulu dengan pemimpin Palm Blossom Serpent berkata, ya, saat kita menarik perhatian, mereka akan menyelinap masuk dan menyelidiki cara kerja sektenya. Mendengar hal itu, Yeonshin yang punya pandangan berbeda bertanya, apa ada pembenaran untuk menurunkan papan nama sekte itu? Senior Myunjung yang memahami sikapnya pun tersenyum menuturkan, Lightning jenius, sepertinya kau belum terlalu tahu tentang dunia seni bela diri ya. Mereka adalah tipe sekte yang mengumpulkan pajak tanpa dukungan kerajaan. Di sudut pandang kekaisaran, perbedaan antar sekte ortodoks dan juga non-ortodoks itu sederhana. Tergantung dari masyarakat menyumbang dengan sukarela atau ditolong dengan paksa. Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Yeonshin terdiam karena baru mengetahuinya. Hingga Master Majin pun menambahi, mereka adalah parasit yang menggerogoti negara ini. Jika kita menangkap dan melenyapkan mereka, parasit baru akan terus muncul. Mereka tak pernah musnah. Kita tidak perlu pembenaran untuk menghadapi mereka. Mendengar hal itu, Yeonshin yang mulai memahaminya pun bertanya, berapa banyak sekte yang jadi targetnya. Master Majin pun memberitahunya, jikalau untuk sementara ini, ada 5 sekte yang menjadi target mereka. Hingga tanpa pikir panjang, Yeonshin berkata, baiklah, aku akan menangani 2 sektenya sendiri. Master Majin yang tentu tak mengizinkannya pun membalas, apa kau ingin solo? Resikonya tinggi. Yeonshin yang begitu percaya diri pun menimpali, ya, aku bisa mengatasinya. Master Majin pun menekankan, Lightning jenius. Dengar, menangani kelompok sendirian adalah hal yang berbeda. Pertarungan kelompok melibatkan banyak variabel daripada 2 atau lawan 1. Namun, meskipun Master Majin telah beringatinya seperti itu, Yeonshin masih saja bersikeras untuk pergi sendirian. Aku mengerti, tapi aku juga harus mengalami hal seperti itu. Lihat sikapnya yang begitu keras kepala, Master Majin pun akhirnya menyerah untuk menggantikannya. Baiklah, aku akan membagikannya. Lightning jenius, targetmu adalah sekte mantis di wilayah Lianhusia. Kudengar, mereka adalah kelompok yang kejam. Bahkan, mereka tak segan untuk menculik para wanita. Misinya sangatlah sederhana. Hancurkanlah seluruh sekte itu sendirian. Luluh lantahkan hingga jadi debu. Keesokan harinya, Yeonshin pun berangkat untuk menjalankan misinya, di mana ia dijemput oleh seorang warga wilayah Lianhu. Di jalannya, warga Lianhu yang menjemputnya sebut saja Pak Hu yang merasa khawatir menuturkan, Anda sendirian? Apa Anda yakin? Sekte mantis bukanlah kelompok biasa. Mereka punya banyak seniman bela diri yang terlatih, dan 1 orang dari mereka bisa menyapu bersih gang Lianhu sendirian. Yeonshin yang memang penasaran pun bertanya, bisakah kau menceritakan lebih banyak lagi tentang sekte mantis itu? Pak Hu pun berkata, mereka tiba 3 tahun yang lalu setelah mengambil alih jalan Lianhu. Mereka telah mencuri lebih dari 100 orang untuk dijadikan pelayan. Mereka sungguh melakukan perbuatan keji, dan sepertinya mereka juga menyuap ke hakim setempat. Tanpa menghentikan langkahnya, Yeonshin pun membalas, apa ada orang yang pernah melihat seni bela diri mereka? Pak Hu menjelaskan, rumornya mereka bisa menggunakan segala jenis senjata. Aku pernah melihatnya dari jauh. Tidak hanya pedang dan tombak, tapi mereka juga menggunakan pedang melengkung yang aneh. Mereka terlalu cepat untuk diikuti oleh mata biasa. 2 kepala melayang dalam sekali serang. Mendengar hal itu, Yeonshin yang bisa membayangkannya pun berpikir, masing-masing seni bela diri mereka tak sempurna secara sistematis. Sepertinya penguasaan mereka sudah sampai pada tahap tertentu. Dengan pikiran seperti itu, Yeonshin pun kembali bertanya, apa masih banyak orang yang ditawan? Bagaimana respon pemerintahan setempat? Pak Hu melanjutkan, hakimnya bersekongkol dengan sekte mantis, jadi tak ada yang bisa membantu. Beberapa saat kemudian, Yeonshin yang telah tiba di wilayah Lianhu malah disuguhkan dengan pemandangan sekelompok pendekar yang tengah menawan beberapa perempuan, bersamaan dengan para warga sekitar yang ketakutan dan tak hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Pilihannya pun diakhiri dengan, tentu saja, Yeonshin yang terlihat tinggal diam melihatnya pun segera melangkah maju sembari berkata, pantas saja, desa potasi didirikan.
Aku ingin memastikan apa kalian prajurit kekaisaran dan apakah mereka yang diikat itu adalah para kriminal.